حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ya, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pelajaran kita memurojaah kembali ya penjelasan tentang ahlul furud. Ya. Terakhir kita sudah memurojaah sampai pada jatahnya siapa? Cucu. Anak perempuan. Ya, sekarang cucu. Cucu perempuan kalau sendirian bagaimana? Dapat setengah. Kalau dua orang atau lebih 2/3. Iya. Kalau bersamanya ada cucu laki-laki, maka lidzakari mithlu hadil unsayain. Untuk laki-laki 2 kalinya perempuan, 2/1. Ini semua diterapkan apabila tidak ada di atasnya cabang yang lebih dekat, tidak ada anak-anak ya, tidak ada apa? Anak-anak. Kalau ternyata didapati di atasnya cucu ada anak sekarang, anak laki-laki, bagaimana cucunya? Nasibnya? Dapat tidak? Tidak dapat, terhalang. Atau di atasnya ada cabang yang lebih tinggi, anak perempuan jumlahnya 2 atau lebih, bagaimana cucu ini dapat tidak? Kalau cucunya perempuan semua tidak dapat. Tapi kalau bersamanya ada cucu laki-laki maka dapat sisa bersama laki-laki ini. Sekarang kasusnya kayak gini. Seorang mati meninggalkan anak perempuan 2, cucu perempuan 1, cicit laki-laki 1. Bagaimana? Anak perempuan 2 berapa? 2/3. Cucu ini bagaimana? Dapat gak? Cucu berkumpul dengan cicit laki-laki. Ya sisa. Ya bersekutu antara cicit laki-laki dengan cucu ini pada sisa. Lidzakari mithlu hadil unsayain, 2/1. Sekarang kalau seperti ini, seorang mati meninggalkan anak perempuan 1, cucu perempuan 1, cicit laki-laki 1. Bagaimana? Anak perempuan 1 berapa? Setengah. Cicit bagaimana? Ya, anak perempuannya 1, cicit bagaimana? Dapat sisa atau fard? Seorang mati meninggalkan anak perempuan 1, cucu perempuan 1, cicit laki-laki 1. Bagaimana? Anak perempuan setengah, cicit 1/6, takmilata thulutsain. Sisanya buat cicit, cucu 1/6, cicit sisanya. Jadi kalau si cucunya sudah dapat persentase, sudah dapat jatah, maka cicit ini tidak menjadikannya ta'sib gitu, tidak menjadikan si cucu ini dapat sisa kalau sudah dapat jatah ya, kecuali kalau si cucunya nggak dapat jatah. Tadi kan kalau anaknya perempuan 2, anak perempuannya 2, berarti cicit dapat, cucu dapat nggak? Cucu perempuan nggak dapat kan? Dengan ada sebab ada cicit, cucu dapat. Tapi kalau sudah ada persentase sendiri cucunya, seperti kalau anaknya 1 kan cucunya berapa? 1/6 sudah dapat, maka sisanya buat cicit. Nah, pahami baik-baik. Paham ini cucu? Fadhol, barangkali ada pertanyaan, ada isyal enggak terkait dengan jatahnya cucu? Masuk cucu, cicit sama. Ya, cucu ketika berkumpul dengan cicit ya. Ada anak lagi, ada anak perempuan enggak? Ada perempuan. Iya. Jadi kalau ada anak perempuan 2 misalkannya, seorang mati meninggalkan anak perempuan 2, kemudian cucu 1. Ya. Kemudian ada cicit laki-laki, cucu perempuan 1, cicit laki-laki 1. Maka anak perempuan ke 2/3, sudah habis 1/3-nya. Maka cucu nggak dapat, 1/6 nggak ada, sudah hilang. Nah, dengan sebab ada cicit laki-laki, ini disebut dengan akhun mubarak, saudara yang bawa berkah. Si cucu yang harus nggak dapat, jadi dapat. Gitu, paham? Jadi dapat. Nah, sekarang kalau anak perempuannya 1, cicit dapat nggak? Ya dapat 1/6 jatahnya. Ya udah nggak dapat sisa deh. Sisanya buat cicit laki-laki saja. Pahami baik-baik itu. Ya. Paham ya? Nah, kemudian siapa lagi? Jatah warisan siapa? Nenek sudah? Ibu sudah? Ibu nenek sudah? Berarti tinggal ke samping ya. Saudara perempuan sekandung.
saudari perempuan sekandung. Bagaimana jatahnya saudari perempuan sekandung? Kalau sendirian setengah, kalau 2 orang atau lebih 2/3. Kalau bersamanya ada saudara laki-laki, sisa, semuanya dapat sisa 2/1. Ini berlaku kalau sendirian perempuan setengah, 2 orang perempuan lebih 2/3, bersamanya ada anak laki-laki sisa 2/1. Berlaku kapan? Ketika tidak ada apa? Cabang laki-laki, nggak ada anak laki-laki yang mewarisi, nggak ada cucu laki-laki yang mewarisi, nggak ada siapa juga? Ya, bapak dan kakek juga menurut pendapat yang rajih. Meskipun kalau kakek ya kumpul dengan saudara ada khilaf, tapi jumhur menetapkan bahwasanya kakek pun menghalangi saudara. Sekarang kalau cabangnya perempuan, bagaimana saudara ini? Saudara perempuan ini, kalau ada cabang perempuan, dapat warisan enggak? Seperti ada seorang mati meninggalkan anak perempuan 2, kemudian saudara perempuan 1. Bagaimana nasibnya saudara perempuan ini? Dapat tidak? Dapat. Asobah ma'al ghair, sudah lewat tuh. Jadi saudari perempuan sekandung, iya, demikian pula saudari perempuan sebapak, kalau berkumpul dengan cabang perempuan itu asobah ma'al ghair, paham? Mewarisi sisa. Seperti seorang mati meninggalkan anak perempuan 2, maka 2/3. Kemudian meninggalkan juga misalkan saudari perempuan sekandung 2, ya sisanya sepertiganya. Masih ingat? Ya, asobah ma'al ghair itulah. Paham ini? Kemudian sekarang saudari perempuan sebapak, catanya sama juga. Kalau sendiri setengah, kalau 2 orang perempuan itu lebih 2/3, kalau bersamanya ada anak laki-laki bagaimana? Ya sisa 2/1. Tapi syaratnya ditambahkan lagi, ya. Syaratnya tadi selain tidak ada cabang laki-laki, tidak ada asal laki-laki, bapak, kakek, juga tidak ada saudara laki-laki sekandung. Paham? Tidak ada saudara laki-laki sekandung. Kalau masih ada saudara laki-laki sekandung, maka saudari-saudari sebapak ketutup sudah, nggak dapat. Paham? Nah, sekarang kalau adanya kumpulnya saudari perempuan sebapak ini kumpulnya dengan saudari perempuan sekandung, bagaimana ini? Ya dilihat dulu saudari perempuan sekandungnya ada berapa, ya kan? Kalau saudari perempuan sekandungnya ada 1, maka saudari perempuan sebapak ini dapat 1/6, menyempurnakan 2/3. Nah, tapi kalau saudari perempuannya jumlahnya 2 atau lebih, ya sudah nggak dapat saudari perempuan sekandung, kecuali kalau bersama saudari perempuan sekandung ini ada saudara laki-laki sekandung, maka mewarisi sisa. Fahami baik-baik itu? Ya, pahami baik-baik. Nah. Ya, insyaallah paham ya. Ya. Masalah anak kan kemarin kan Ustaz mengatakan anak dan bapak pasti dapat. Ya. Saudara dan maksudnya saudara sekandung atau saudara sebapak anaknya dengan paman Ustaz. Itu arahnya itu berarti menghabiskan saudara dulu Ustaz. Saudara dulu, anaknya saudara, kemudian terus ke bawah, iya baru ke paman naik. Baru paman. Ya, saudara, anak saudara, kalau habis baru ke paman. Iya, nah itu. Karena tadi kan harus dilihat jihahnya. Saudara dengan paman jihahnya sama, ya kan, hawashi, iya kan. Tapi dilihat di situ manzilahnya, tentunya manzilah saudara lebih tinggi daripada paman, gitu kan. Nah, baik, kita lanjutkan. Terakhir kita sudah membaca penjelasan tentang al-hajub ya. Al-hajub maknanya adalah menghalangi ahli waris dari warisannya secara total atau dari bagiannya yang terbanyak. Sudah kita lewatkan 2 macam hajub. Yang pertama hajbul awsaf, menghalangi seseorang dari warisan karena sebab pada dirinya ada sifat yang menghalanginya dapat waris, perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama. Dan yang kedua hajbul ashkhas, dihalanginya seseorang dari warisan secara total atau sebagiannya karena sebab keberadaan ahli waris yang lain. Ini sudah kita baca ya.
Kita ulang mungkin qawaidu hajbil hirman di situ ya. Hajbul hirman. Jadi hajib ada dua, hajbul awsaf dengan hajbul ashkhas. Ya. Kita baca kembali dari hajbul hirman lah ya. Hajbul hirman wa huwa man'u syakhsi minal irthi bil kulliyah. Hajbul hirman, hajbul ashkhas kan ada dua, ya kan? Hajbul ashkhas dihalanginya seseorang dari warisan karena sebab orang lain ada dua. Yang pertama hajbul hirman, dihalanginya seseorang dari warisan secara total. Ingat kaidahnya. Yang kedua hajb apa? Nuqsan, yakni dihalanginya seseorang dari bagiannya yang terbanyak kepada yang di bawahnya karena sebab ada orang lain. Lihat hajbul hirman, hajib hirman, wa huwa man'u syakhsi minal irthi bil kulliyah, menghalangi seseorang dari warisan secara total, secara keseluruhan. Ini enggak dapat apa-apa dia. Qawaidu hajbil hirman, ini sudah kita baca. Kaidah-kaidah menetapkan hajbul hirman. Kama marra fi tartibil asabat, sebagaimana sudah lewat pada urutan asabat, ya. Al-muqaddamu bil jihah aw ad-darajah aw bil quwwah yahjubu man dunahu min dzalika minal asabat, ya. Yang didahulukan dalam hal jihahnya atau dalam hal derajatnya atau dalam hal kekuatannya, dia menghalangi yang di bawahnya dari asobah-asobah. Ma'adal ibna wal aba, selain ibu dan bapak nggak mungkin terhalang, masih dapat. Bapak ya kalau nggak asobah ya fard, iya kan, dapat aja bapak sih. Adapun anak laki-laki ya mesti dia dapat sisa, mesti ya, mesti dapat ya. Contoh di situ seorang mati meninggalkan ibn anak laki-laki, juga meninggalkan akhun syaqiq saudara laki-laki sekandung, maka yang dapat hanya ibn anak laki-laki. Adapun saudara laki-laki mim mahjub, terhalang. Karena ibn dari sisi jihahnya, ya dia jelas jihahnya paling kuat, paling dekat. Dari sisi apa? Ya manzilahnya juga paling dekat. Dari sisi kekuatannya juga paling kuat dibanding saudara. Nah lihat yang kedua sekarang, kaidah yang kedua. Kullu man tawassala ilal mayyiti biwasitatin hajabathu tilkal wasitati ma'adal ikhwah wal akhwat li'um fala yuhjabuna bil Nah ini kaidahnya. Atau di sini anak-anak misalnya ibn bin perempuan, anak-anaknya sini ya. Lihat, setiap orang yang tawassala ilal mayyit, sampai ke mayyit, setiap orang yang sampai ke mayyit dengan perantaraan, ini kan nenek dari ibu, dia sampai ke mayyit lewat ibu, ya kan, ya kan. Juga seperti kakek dari bapak, dia sampai ke mayit dari bapak. Ya. Setiap orang yang sampai ke mayit dengan perantaraan, dengan satu perantara, maka perantara ini hajabathu tilkal wasitah ma'adal ikhwah, maka perantara ini menghalangi dia. Setiap orang yang sampai ke mayit lewat perantara, maka perantara ini menghalangi dia dari warisan kalau masih ada perantaranya. Seperti nenek dari ibu. Ya selama masih ibu ya nenek gak dapat. Selama ibu masih ada ya nenek gak dapat. Ini kan nenek dia sampai ke mayit perantara ya. Kalau ibunya masih ada, ya nenek gak dapat. Atau bapak kakek dari bapak, ya kakek selama masih ada bapak, kakek sekarang nyambungnya lewat siapa? Lewat bapak. Maka selama masih ada bapak, ya kakek gak dapat. Itu maksud dari ucapan di sini. Setiap orang yang, atau ini sini, cucu ya, cucu laki-laki, misalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu kan dia nyambung ke mayit lewat anak laki-laki. Maka selama masih ada anak laki-laki ya cucu gak dapat, gitu. Perantaranya masih ada nggak dapat, gitu ya. Setiap orang yang dia sampai ke mayit lewat perantara, maka perantara ini menghalangi dia dari warisan, selain, kecuali ada yang dikecualikan, ma'ada, selain al-ikhwah wal akhwat, ya, al-ikhwah wal akhwat, saudara laki-laki dan saudari perempuan seibu.
Iya. Ini kan punya anak ya sini. Misalkan di sini Zaidun namanya Zaidun. Ya. Kecuali saudara laki-laki atau saudara perempuan ibu. Yang satu lagi misalkan Zainab. Ya. Nah. Ini kan Zaid dan Zainab ini kan saudara seibunya mayit ya. Dia sampai ke mayit lewat ibunya kan. Nah meskipun lewat ibu, ya tetap Zaid ini dan Zainab ini tetap dapat meskipun ibunya masih ada. Dikecualikan ini ya. Di sini kan saudara dan saudari, ya seibu, dia nyambung ke mayit lewat ibu kan. Ya ini saudara dan saudari seibu, meskipun ibunya masih ada, tetap dia dapat warisan, ada jatahnya. Tapi dengan syarat tadi tidak ada cabang laki-laki gitu ya. Tidak ada asal, tidak ada cabang, tidak ada asal gitu. Nah itu. Fala yuhjabuna bil nah, maka di sini saudara dan saudara si ibu tidak dihalangi dengan keberadaan ibu, meskipun dia nyambung ke mayit ibu tetap dapat. Masih ada juga yang dikecualikan. Menurut pendapat yang sahih jumhur, yakni nenek dari bapak. Nenek dari bapak. Nenek dari bapak, nenek yang nyambung dengan bapak mayit, ini nenek tetap dapat meskipun bapaknya ada. Seseorang mati meninggalkan nenek, meninggalkan bapak, ya neneknya orang tuanya bapak ini, ya maka nenek dapat 1/6, bapaknya sisanya semuanya. Ini juga yang dicualikan. Meskipun ada khilaf, tapi yang rajih, wallahu alam, itu pendapat kebanyakan ulama, tetap dapat. Di sana ada dalil-dalil yang mengarah ke sana dari sunnah ya. Paham ini? Itu bagian atas sudah ya. Ya. Itu bagian atas, kalau yang bawah tidak. Ya. Ya kalau ke bawah sih udah habis. Iya, kalau ya samping tadi ada kan samping saudara dan saudari atau nenek. Khusus nenek yang lewat jalur bapak. Jadi nenek itu dihalanginya oleh ibu, ya. Yang menghalangi nenek ibu, adapun bapak, ya, anak yang laki-laki enggak menghalangi nenek. Kalau ibu yang menghalangi, iya. Baik, kita lanjutkan. Contoh di sini, seorang mati meninggalkan ibnun. Ahsan fotokopi yang belum punya ya, segera nanti biar nggak ketinggalan. Seorang mati meninggalkan ibn, anak laki-laki, dan ibnu ibn, cucu laki-laki. Bagaimana ini? Ya, siapa yang terhalang? Anak atau cucu laki-laki? Ya cucunya. Kenapa? Karena dia sampai ke mayit lewat anak laki-laki. Ini anak laki-laki masih ada, ya sudah cucunya nggak dapat. Maka semua harta peninggalan buat anak laki-laki. Ya. Kemudian contoh berikutnya, seorang mati meninggalkan ummun, akhun li dan am. Tulis nggak apa-apa lah. Banyak yang masih belum megang kitab ya. Seorang mati meninggalkan ummun, ibu. Kemudian akhun li saudara laki-laki si ibu. Kemudian am, paman. Nah, ibu berapa ibu? Ibu 1/3. Kenapa nggak ada penghalang kan? Nggak ada cabang, nggak ada saudara cuma 1, ya kan? Ibu 1/3. Akhun li saudara laki-laki si ibu 1 orang. Udah lewat 1/6. Udah lewat ini kalau 1 orang 1/6. Paman sisa ya kan? Sisa. Gimana hitungnya? 6 dengan 3 bagaimana? Pada akhul kan? Maka 6 ya, ambil asal salah. 1/3 dari 6 berapa? Hah? 2. Mau usah 6 enggak apa-apa wis. Oke, Indonesia. Tulisan ini enggak apa-apa wis. 1/6 dari 6 1. Sisanya berapa? 3. Ya kan? Nah, itu sudah. Nah, sulit insyaallah. Gimana Pak Don? Paham nih? Ya. Ada pertanyaan di sini? Jadi maksudnya apa? Dengan contoh ini maksudnya saudara seibu tetap dapat meskipun masih ada ibunya. Meskipun ada perantara, masih ada perantaranya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Al-usulu la yahjubuhum illa al-usul.
wal furu'u la yahjubuhum illa al furu' wal hawashi yahjubuhumul usulu wal furu'u wal hawashi. Jadi usul itu siapa? Bapak, terus ya bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Usul itu tidak dihalangi dari warisan kecuali oleh usul lagi. Seperti kakek dihalangi oleh bapak, nenek dihalangi oleh ibu. Jadi usul dihalangi oleh usul lagi, paham? Kemudian wal furu' la yahjubuhum illa al furu', cabang tidak dihalangi kecuali oleh cabang lagi, seperti cucu laki-laki dihalangi oleh anak laki-laki, gitu kan? Ya. Wal hawashi yahjubuhum al usul, sedangkan hawashi itu saudara, ya, sekandung dan saudarinya, saudara sebapak dan saudarinya, kemudian saudara dan saudari seibu. Hawashi yahjubuhumul usul, itu bisa dihalangi oleh usul, ya kan? Saudara kan terhalang kalau ada bapak, kakek. Wal furu' dan juga saudara bisa dihalangi oleh furu', kan terhalang saudara-saudara kalau ada anak laki-laki, ya kan? Wal hawashi dan hawashi bisa dihalangi oleh hawashi lagi. Seperti tadi kan, saudara laki-laki sebapak dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung, ya kan? Paman dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung atau sebapak, itu hawashi menghalangi hawashi. Paham ya? Itu kaidah ya. Jadi usul tidak dihalangi dari warisan kecuali oleh usul lagi. Furu' keturunan tidak dihalangi dari warisan kecuali oleh keturunan lagi. Hawashi samping itu, saudara, anak-anaknya, paman, anak-anaknya tidaklah dihalangi kecuali oleh usul. Jadi usul bisa menghalangi. Ya. Furu' juga bisa menghalangi. Hawashinya juga bisa menghalangi sesama mereka. Ya. Dengan batasan tadi dalam hal kekuatannya, manzilahnya, ya. Kita lanjutkan. Jami'ul warathati yumkinu an yuhjabu hajba hirmanin ma'ada sittatan wahum. Semua ahli waris mungkin untuk terhalang dari warisan secara total, hajba hirman secara total dengan hajb hirman. Semua ahli waris mungkin terhalang dari warisan dengan hajba hirman secara total kecuali 6 golongan. Ini 6 golongan nggak mungkin terhalangi secara total. Kalaupun dihalangi ya dari yang besarnya kepada yang di bawahnya, paling itu. Yang pertama al-walidan, ibu dan bapak, ya kan? Al-ab, bapak. Mungkin nggak terhalangi dari warisan bapak? Ya nggak mungkin. Tapi kalau dari yang besar kepada yang kecil mungkin, iya kan? Ya. Ibu juga demikian, mesti dapat ibu. Iya, nggak mungkin terhalang dari warisan secara total, nggak mungkin. Tapi kalau dihalangi dari yang besar kepada kecil mungkin. Kan ibu bisa 1/3, bisa 1/6, bisa 1/3, bisa. Iya. Al-ibn wal bint, anak laki-laki dan perempuan, ini nggak mungkin terhalang dari warisan. Az-zaujan, suami istri, ini nggak mungkin terhalang. Meskipun sudah kita lewatkan, suami kadang jatahnya besar, kadang kecil. Terhalangnya bukan dari warisan secara total, tapi dari bagian yang besar kepada yang di bawahnya, itu mungkin, ya kan? Demikian pula istri, ya. Kemudian al-mahjubu bil hirman, qad yahjubu ghairahu hajba nuqsanin. Nah, ini lebih perlu konsentrasi lebih nih, ya. Al-mahjubu bil hirman, orang yang dihalangi dari warisan secara total, ini meskipun dia nggak dapat warisan, tapi kadang dia bisa menghalangi ahli waris yang lain dengan hajb nuqsan, yakni menghalangi sebagian jatahnya. Tergambar gak? Jadi orang yang dihalangi ya dari warisan secara total karena sebab ada orang lain, ini kadang dia bisa mempengaruhi yang lain, mempengaruhi jatah yang lain, yakni menguranginya. Iya, mengurangi. Dengan contoh lebih jelas, ya. Misal contoh, seorang mati meninggalkan ummun. Orang mati meninggalkan umun ibu. Pakai Indonesia aja lah. Ibu, terus bapak, terus saudara laki-laki sekandung, ya. Saudara laki-laki sekandung, 2 jumlahnya. Ya. Ibu bagaimana? Berapa jatahnya?
1/6. Ya. Kenapa sekarang ibu 1/6? Ada saudara laki-laki. Padahal saudara laki-laki ini dapat nggak? Nggak dapat karena ada bapak. Tuh. Jadi ibu dapat 1/6, bapak sisanya. Sudah, jadi di sini 6 ya. 6 ibu 1 ini 5 kan? Ini nggak dapat ini. Ya, terhalang. Tuh. Seorang mati meninggalkan ibu, bapak dan 2 saudara laki-laki sekandung. Maka 2 saudara laki-laki sekandung ini karena sebab ada bapak ya nggak dapat. Tapi meskipun dia nggak dapat, dia tetap menghalangi ibu dari 1/3. Ya gitu. Jadi ibu 1/6. Ya gitu. Dan ini yang pendapat jumhur. Meskipun kalau nggak salah Syekhul Islam berpendapat tidak menghalangi kalau nggak dapat ya. Tapi jumhur menetapkan demikian. Dan ini insyaallah yang kuat. Paham ini? Iya. Awas nih, jangan tambah loyo semakin di sana. Harus tambah semangat. Silakan, ada pertanyaan enggak? Enggak apa-apa, pertanyaannya masih berkait dengan awal-awal daras atau pertengahan, silakan, enggak apa-apa, kita bantu jawab. Gimana Pak Don? Di absen ya, harus nanya sih. Paham 100% atau nanya? Bingung ini. Jadi waris itu mencari sampai tepi baru dinyatakan selesai. Iya, jadi kalau antum ditanya misalkan oleh seseorang, Pak, saya warisannya berapa? Coba dilihat ke atasnya. Kamu punya ibu bapak? Enggak ada. Kakek nenek? Enggak ada. Bawah? Iya. Anak, cucu? Enggak ada. Iya. Terus gitu, harus kumpul semua. Jangan sampai ada yang terlewat. Iya. Tapi kalau misalkan sudah ada bapak, samping ini nggak usah dibahas. Anak bapak punya saudara enggak, udah ada bapak nggak usah dibahas lagi. Atau ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ya sudah ke samping ini saudara nggak usah dibahas gitu ya, nggak usah dibahas gitu. Karena kalau sudah ada bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, ya sudah ke samping ini saudara, anaknya, maksudnya nggak dapat sudah. Gitu. Nah, gimana, paham? Gimana? Ada yang bertanya? Mulahadhah muhimmah, ada catatan penting di sini. Lihat. Yanqasimul warathatu binisbati li hajbil hirmani ila arba'atin. Ahli waris pada kaitannya dengan hajbul hirman. Hajbul hirman adalah dihalanginya seseorang dari warisan secara total. Ahli waris pada kaitannya dengan dihalanginya dari warisan secara total itu ada 4 golongan. Ada 4 golongan. Yang pertama, man la yahjubu wa la yuhjabu. Golongan yang tidak bisa dihalangi oleh warisan, golongan yang tidak bisa dihalangi dari warisan dan tidak menghalangi gitu yang lain dari warisan. Golongan yang tidak menghalangi yang lain dari warisan dan tidak dihalangi juga dari warisan gitu. Siapa? Az-zaujan, suami istri. Nah itu, suami istri ya. Betul enggak? Iya kan? Menghalangi enggak suami istri dari warisan? Enggak ya? Dihalangi enggak dari warisan? Ya kalau secara total enggak, tadi kan secara total. Iya, dihalangi dari warisan secara total enggak mungkin, masih dapat. Meskipun kadang dihalanginya sebagian gitu, sebagian. Seperti kalau ada anak, ya kan? Ya. Yang kedua, itu jadi yang pertama adalah golongan yang tidak menghalangi yang lain dari warisan dan tidak dihalangi secara total dari warisan, itu suami istri. Yang kedua, man yahjubu ghairahu wa la yahjubu ahadun. Golongan yang bisa menghalangi orang lain dari warisan tapi dia sendiri tidak dihalangi oleh seorang pun dari warisan. Yang kedua ini apa? Golongan yang bisa menghalangi yang lain dari warisan tapi dia sendiri tidak dihalangi oleh seorang pun dari warisan. Siapa itu? Al-walidan, ibu bapak. Ini mesti apa? Dapat. Iya kan? Bisa menghalangi kan? Bapak yang menghalangi kakek, bapak juga menghalangi tadi saudara, ya kan? Ibu yang menghalangi nenek. Tapi bapak dan ibu sendiri dihalangi enggak dari warisan? Tidak. Kalau secara total tidak ya. Kalau sebagiannya mungkin terhalang dari sebagiannya. Seperti anak kan menghalangi sebagian warisan ibu, ya kan? Saudara laki-laki, saudara lah 2 atau lebih yang mengurangi jatah ibu. Yang ketiga, man yahjubuhum ghairuhum wa la yahjabuna ahadan. Yang ketiga adalah man yahjubuhum ghairuhum, orang yang dihalangi
dari warisan oleh orang lain, tapi dia sendiri tidak menghalangi yang lain gitu. Paham gak nih yang ketiga? Man yahjubuhum ghairuhum, golongan yang bisa dihalangi dari warisan oleh sebab orang lain. Orang yang dihalangi dari warisan oleh orang lain, tapi dia sendiri tidak menghalangi yang lain dari warisan. Seperti al-ikhwah wal akhwat li saudara dan saudara ibu. Ini kan bisa dihalangi dari warisan oleh orang lain. Siapa orang lain? Anak cabang. Kan menghalangi. Hatta anak yang perempuan itu sudah menghalangi saudara dan saudara ibu. Tapi saudara dan saudara ibu ini bisa menghalangi yang lain dari warisan? Tidak. Nah, itu kan. Jadi golongan ketiga adalah golongan yang bisa dihalangi dari warisan oleh orang lain, tapi dia sendiri tidak bisa menghalangi yang lain dari warisan. Yang keempat, man yahjubu ghairahu wa yuhjab. Yang keempat adalah man yahjubu ghairahu, golongan yang bisa menghalangi orang lain, wa yuhjab, dan dia sendiri bisa dihalangi oleh yang lain, yaitu sisa ahli warisnya. Ya itulah. Yang berikutnya hajbun nuqsan. Nah itu lewat ya catatan yang berkait dengan hajib hirman. Apa hajib hirman itu? Dihalanginya seseorang dari warisan secara apa? Total, secara keseluruhan. Kalau hajbu an-nuqsan, dihalanginya seseorang ahli waris dari sebagian warisannya, dari bagian yang besar kepada yang di bawahnya. Hajbun nuqsan ya, wa huwa man'u syakhsi min awfari hadzaihi ya. Yani ba'di irthihi bi syakhsin akhara la bi wasfin. Hajbun nuqsan adalah dihalanginya seseorang dari salah satu dari dua bagian yang paling besar, yakni dikurangi ya, dicegah seseorang tersebut dari sebagian warisannya. Kita ulangi, hajbun nuqsan adalah dihalanginya seseorang dari salah satu dari dua bagian yang paling besarnya. Kayak suami ada dua bagian kan? Kalau enggak berapa? Setengah, seperempat. Mana yang paling gede, setengah dan seperempat? Setengah. Suami dihalangi dari setengah ke seperempat oleh siapa? Sebab anak. Nih anak. Nah itu hajbun nuqsan namanya. Dihajib dia dari sebagian warisannya, dari yang paling besar kepada yang di bawahnya. Kenapa? Bi syakhsin akhar, karena sebab keberadaan orang lain. Tadi suami kalau seharusnya kalau nggak anak setengah, ada anak dari seperempat ya, bukan dengan sebab sifat. Wa yumkin an yadkhula ala jami'il warathah. Hajbun nuqsan ini mungkin menimpa semua ahli waris, memungkinkan untuk menimpa semua ahli waris. Iya. Mungkin semua ahli waris terkena hajbun nuqsan, dihalanginya warisan dia dari yang besar kepada yang bawahnya. Mungkin semuanya. Iya kan? Ya, sangat mungkin. Contoh, seorang mati meninggalkan zaujun. Siapa zaujun? Suami. Dan meninggalkan ibn, anak laki-laki. Maka zaujun seperempat, ibnnya ain, sisa. Sekarang seandainya nggak ada ibn, berapa? Zauj seperdua. Atau ibn nggak ada suami, ya semuanya, iya kan? Anak laki-laki kalau ada bapak, zauj kan berarti bapaknya ya. Iya. Ya dia semuanya, karena ada bapak. Iya. Bapak kan kedudukannya suaminya si mayit. Ya kan? Berarti ya enggak semuanya gitu. Kita ulangi, zauj seperempat, ibn ain asobah. Ya. Maka mudah cara menghitungnya. Asul masalahnya 4, zauj seperempat dari 41, sisanya 3. Contoh yang lain, seorang mati meninggalkan ummun, ibu, dan ibnu ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ibu 1/6. Tuh, berkurang enggak ini jatah? Kecil apa besar 1/6? Pada kata yang ibu kecil. Karena seandainya tidak ada cabang, ibu berapa? 1/3. Ya kan 1/3. Ini ada cabang, ya ibu 1/6. Ya. Kemudian cucunya ya sisanya. Insya Allah nggak sulit kok. Ya, ini sudah diulang lagi sekarang, diulang lagi ini. Dalam dipaparkan lagi dalam diagram ini, dalam gambar ini, ya jadwal bentuknya. Lihat jadwal hajbul hirman, jadwal hajbul hirman ini memudahkan untuk memahaminya. Di sini disebutkan pada kolom yang pertama al-mahjub, siapa yang dihalanginya. Kolom yang keduanya al-hajib, yang dihalanginya. Lihat al-jad, nenek, kakek. Ya, kakek disebutkan al-mahjub. Kakek ini dihalangi oleh al-hajib, lihat, oleh al-ab, bapak. Paham ini maksudnya? Ya di sini ada al-jad, kakek. Ini yang dihalanginya. Penghalangnya nih al-ab, bapak sampingnya. Atau al-jad al-aqrab, kakek yang lebih dekat ke si mayit. Buyut terhalang oleh kakek.
Ya, dalam bahasa Arab semuanya kakek semua. Ya. Kemudian al-jaddah nenek dihalangi oleh al-um ibu, atau jaddatun aqrab nenek yang lebih dekat, buyut perempuan dihalangi oleh nenek, gitu kan. Kemudian ibnul ibni wa in nazal, ibnul ibni wa in nazal, cucu laki-laki dari anak laki-laki meskipun terus ke bawah cicitnya dan seterusnya, ini dihalangi oleh el-ibn, anak laki-laki, atau ibnu ibnin a'la minhu, atau cucu dihalangi oleh cucu yang terdekat. Cicit laki-laki dihalangi oleh apa? Cucu laki-laki gitu. Kemudian bintul ibn, anak perempuannya, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, ini dihalangi cucu perempuan dari anak laki-laki oleh banyak al-ibn, oleh anak laki-laki. Atau ibnu ibn a'la minha, cucu perempuan dari anak laki-laki dihalangi oleh cucu laki-laki yang lebih tinggi. Misalnya cicitnya perempuan, cucu laki-laki, cicit nggak dapat gitu. Kemudian bintani faktar, cucu perempuan juga dihalangi oleh keberadaan dua anak perempuan. Ini sudah lewat. Kemudian bintun wa bintu ibn a'la minha, cucu perempuan ini juga dihalangi oleh cucu dan cucu perempuan, ya, yang lebih tinggi kedudukannya. Ya. Misalkan ini cicit perempuan, lewat laki-laki nyambungnya, dihalang oleh cucu perempuan yang lewat laki-laki gitu, dan terus ke bawah. Binta ibn a'la minha, terus illa idza wujida mu'asib fi thalathati al-akhirah, kecuali kalau ada mu'asibnya pada tiga yang terakhir itu. Ya sudah kita rincikan tadi. Ya. Kemudian al-ikhwah wal akhwat li'um, sekarang saudara dan saudari seibu. Ini dihalanginya oleh siapa? Lihat, saudara dan saudari seibu dihalanginya oleh al-asal al-waris al-mudzakkar, oleh asal ahli waris yang laki-laki, oleh bapak dan kakek. Iya. Al-furu al-waris mutlaq juga dihalangi oleh cabang secara mutlak, cabang laki-laki ataupun perempuan. Jadi saudara dan saudari seibu ini bisa dihalangi sampai pun oleh anak perempuan atau cucu perempuan. Ya, yang mewaris ya tentunya. Jadi saudara dan saudari seibu dihalangi oleh asal laki-laki, bapak dan kakek dan seterusnya. Ya, dihalangi juga oleh keberadaan cabang ahli waris secara mutlak, yang laki-lakinya ataupun perempuan itu menghalangi saudara dan saudari seibu. Ya. Kemudian al-akh asy-syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Lihat, saudara laki-laki sekandung dihalangi dari warisan oleh al-ab, bapak. Jadi kalau ada bapak, saudara laki-laki sekandung nggak dapat. Dan menurut jumhur juga kakek juga menghalangi. Ya. Kemudian al-far'ul waris al-mudzakkar, cabang keturunan ahli waris yang laki-laki ini pun menghalangi saudara laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki, menghalangi saudara laki-laki sekandung. Al-ukhtu asy-syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Ini dihalangi oleh al-man yahjubu al-akh asy-syaqiq, dihalangi oleh orang yang menghalangi saudara laki-laki sekandung, sama penghalangnya. Ya, saudari perempuan sekandung sama penghalangnya dengan saudara laki-laki sekandung, sama bapak, kakek, kemudian cabang ahli waris yang laki-laki. Kemudian al-akh li'ab, saudara sebapak sekarang. Saudara sebapak itu dihalangi oleh man yahjubu al-akh asy-syaqiq, oleh saudara laki-laki sebapak dihalangi oleh orang-orang yang menghalangi saudara laki-laki sekandung, asal laki-laki, bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, ya kan? Dan juga dihalangi oleh al-akh asy-syaqiq, saudara laki-laki sebapak dihalangi dengan keberadaan saudara laki-laki sekandung. Itu. Atau al-ukhtu syaqiqah al-asibah mal ghair, juga saudara laki-laki sebapak ini bisa dihalangi oleh saudari perempuan sekandung yang dia mewarisi sisa bersama anak keturunan perempuan. Sudah lewat kan, kalau ada seorang mati misalkan meninggalkan anak perempuan 2, saudari perempuan sekandung 1, saudara laki-laki sebapak 1, maka anak perempuan tadi berapa? 2 ya, 2/3, sisanya buat saudari perempuan sekandung. Saudara laki-laki sebapaknya nggak dapat, karena posisinya saudari perempuan sekandung ini ya seperti posisi saudara laki-laki sekandung, bisa menghalangi saudara laki-laki sebapak, bisa menghalangi paman, ya. Itu sudah sempat kita lewatkan juga, ya. Kemudian al-ukht li'ab, saudari perempuan sebapak. Siapa yang menghalangnya? Disebutkan di sini yang pertama, man yahjubul al-akh li'ab. Iya,
Saudari perempuan sekandung dihalangi oleh orang-orang yang menghalangi saudara laki-laki sebapak, sudah lewat tadi ya. Kemudian asyaqiqatan fa aktsar, juga saudari perempuan ya sebapak dihalangi oleh dua saudari perempuan sekandung, dua saudari perempuan sekandung atau lebih. Jadi kalau misalkan seorang mati meninggalkan istri, meninggalkan dua saudari perempuan atau lebih, meninggalkan satu saudari perempuan sebapak, maka istrinya tadi 1/4, dua saudari perempuan 2/3, kemudian satu saudari perempuan sebapak nggak dapat, terhalangi. Idza lam yujad mu'asib, kalau satu saudari perempuan sebapak tadi tidak memiliki saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki-laki maka mewarisi sisa bersama saudara laki-lakinya. Ini diri juga gini malah ruwet jadinya. Kemudian ibnul akh asyaqiq, ya saudara ibnul akh itu anaknya saudara laki-laki sekandung, ponakan berarti ya. Ponakan laki-laki dari saudara sekandung. Ini ponakan laki-laki dari saudara sekandung dihalangi oleh al-jad, kakek, oleh man yahjubu al-akh li ab, dihalangi juga oleh setiap orang yang menghalangi saudara sebapak, ya, saudara laki-laki sebapak. Ya, al-akh li ab juga dihalangi ponakan laki-laki ini dari saudara laki-laki sekandung oleh al-akh li ab, oleh saudara sebapak. Sekarang kalau berkumpul nih saudara laki-laki sebapak dengan ponakan laki-laki sekandung, ya, bapaknya udah meninggal, bapaknya itu berarti saudara si mayit sekandung ya. Siapa yang dapat? Saudara laki-laki sebapak atau ponakan laki-laki sekandung? Saudara laki-laki sebapak yang dapat. Jihanya sama, tapi manzilahnya beda. Manzilahnya kakak, saudara, kakak ataupun adik lebih tinggi daripada ponakan, meskipun saudara sebapak, meskipun ponakannya disitunya dari saudara sekandung. Ya. Nah itu makanya urutan-urutan tadi harus ingat. Ya. Memang dari kekuatan ponakan lebih kuat karena kan nyambungin lewat dua, tapi manzilah lebih didahulukan. Manzilah kakak saudara lebih kuat daripada manzilah ponakan itu. Ya. Ya. Kemudian al-ukht li ab al-asibah mal ghair, juga ponakan laki-laki itu dihalangi oleh saudari perempuan sebapak yang dia mewarisi asabah mal ghair ketika bersama keturunan perempuan. Ya, ibnul akh li ab, kemudian ponakan laki-laki dari saudara sebapak ini dihalangi oleh setiap orang yang menghalangi ponakan laki-laki sekandung. Ibnul akh li ab, ponakan laki-laki sebapak juga dihalangi oleh ibnul akh asyaqiq, oleh ponakan laki-laki sekandung. Al-am asyaqiq, paman sekandung, dihalangi oleh man yahjubu ibnul akh li ab. Justru gini malah antum urut ya. Paman sekandung dihalangi oleh setiap orang yang menghalangi ponakan, ya, ponakan dari saudara sebapak, ya. Atau ibnul akh li ab, dihalangi juga oleh ponakan, ya, dari saudara ibnul akh li ab, ya, ibnul akh li ab, ya. Jadi paman sekandung itu terhalang oleh ponakan, ya, meskipun sebapak ponakannya. Tadi urutannya makanya ya, saudara dulu, ya, saudara, baru anak-anak mereka, baru naik paman gitu. Al-am li ab, ya, lebih mudah yang tadi kaidah umumnya ya kan. Ya, dirinci kayak gini mungkin antum tambah ruwet gitu ya. Ya. Al-am li ab, paman sebapak, dihalangi oleh paman sekandung, ya. Ibnul am asyaqiq, anaknya paman sekandung, dihalangi oleh setiap orang yang menghalangi paman sebapak, dihalangi juga oleh paman, ya, sebapak, ya. Ibnul am li ab, anaknya paman sebapak, dihalangi oleh setiap orang yang menghalangi paman sekandung, juga dihalangi oleh ibnul am, anaknya paman sekandung. Al-mu'tiq, bekas tuan laki-laki dan perempuan, ini dihalangi oleh semua asobah yang kaitannya dengan nasab, ya. Asobah dengan wala dihalangi oleh asobah dengan nasab, sudahlah, ya. Ya, nanti kita latihan insyaallah pertemuan berikutnya ya. Tapi latihan sudah dikerjakan di sini. InsyaAllah kita baca kesempatan berikutnya. Kalau ini sulit, InsyaAllah nanti antum harus pikirkan. Nanti kita ulang-ulang, enak sedikit-sedikit. Ya, nanti
lebih mudah difahami ya. Cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.